selamat datang di channel saya. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi telur murai yang zonk alias tidak menetas. Sebenarnya banyak sahabat faktor kendala telur tidak menetas alias kosong zonk, itu banyak kendalanya. Mulai dari faktor lingkungan, faktor kandang, faktor indukan, entah jantannya belum siap, apa malah betinanya yang belum siap, banyak pokoknya. Cuman di video ini saya akan membahas sesuai dengan pengalaman saya yang saya alami. Biasanya itu kebanyakan karena faktor makanan sahabat. Jadi telur pertama zonk, telur kedua zonk, dan seterusnya. Nah, saya akan membahas berbagi tips. Yang pertama ini sahabat, karena saya pakai tambahan breed feed. Nah, breed feed sahabat bisa beli di online atau di toko burung. Breed feed Om Kicau ini ada dua macam sahabat. Yang pertama powder alias bubuk, yang kedua botol kecil cair. Cuman saya memakai ini, saya lebih suka dengan ini. Terus saya memakai breed matur. Nah, ini isi 10, saset 10 kayak gini nih sahabat. Terus saya pakai Vitalur. Nah, Vitalur. Terus saya pakai minyak ikan yang murah-murah aja sahabat. Terus saya pakai ini sotong ayam, totok sotong. Nah, cara mengolahnya ada dua versi sahabat. Nah, yang pertama dulu saya menggunakan metode ulet Hongkong. Cuman setelah dipikir-pikir, kalau pakai ulet Hongkong kita harus memberinya itu pagi hari sebelum burung itu makan, nyari makanan. Nah, ntar di jam 10 sampai atau jam 11 itu habis nggak habis, itu ulet diambil, diganti jangkrik. Nah, kalau nggak habis kan basi, sayang dibuang. Makanya saya pakai versi yang kedua, jangkrik. Nah, sekarang kita akan membahas versi pertama dulu sahabat. Gimana sih cara ngolahnya atau meraciknya pakai ulet Hongkong? Sebenarnya sama, intinya sama sahabat. Oke, kita lanjut ke versi pertama sahabat. Nah, sekarang kita akan meracik versi pertama atau versi ulet Hongkong sahabat. Pertama-tama kita siapkan ini tempat kecil. Nah, terus pecahkan minyak ikan satu. Nah, terus kita masukkan breed feed. Dikit aja. Nah, kira-kira segini. Ini sendok bawaannya sahabat tuh. Sendok dalam sini. Kira-kira segini cukup. Nah, campur sama minyak ikan tadi. Terus kita masukkan breed matur, sama kayak breed feed, dikit aja kira-kira nih. Nah, cukup. Nah, kalau udah begini sahabat, kalau udah kayak gini, kita aduk biar nyampur sama minyak ikan. Maaf, pakai tangan satu soalnya. Gitu. Terus masukkan ulet Hongkong 1 sendok. Nah, kira-kira segini. Kalau kebanyakan bisa dikurangi, kalau kurang bisa ditambahi. Pakai kira-kira aja buat makan pagi. Pertama burung ke bawah nyari makanan, biar makannya ini sahabat. Soalnya ini ntar siangnya diganti pakai jangkrik.
ini diambil, habis nggak habis harus diambil ini. Nah, kita masukkan. Nah, terus kita aduk. Aduk-aduk terus sampai rata. Kalau sekiranya ini belum bisa nempel karena minyak ikan tadi ini belum bisa nempel, kita bisa pakai Britmatur ini, sahabat. Vitalur, maaf, Vitalurnya kasih 3 tetes, kita aduk. Bisa, atau Vitalurnya buat campuran air minumnya bisa. Gini. Contohnya ini dikasih 3 tetes, umpama ini 3 tetes, terus kita masukin air segini, 1 garis. Nah, kita masukin bareng sama uletnya di kandang. Di kandang nggak boleh ada air mandi, sahabat. Nggak boleh ada air pokoknya, biar dia minumnya pakai air ini. Soalnya kalau ada bak atau pakai air, pokoknya kalau di dalam kandang ada air, ntar dia nggak minum ini, dia pasti mandi sekalian minum. Ya ininya nggak dipakai, sayang, dibuang. Nah, kalau udah kira-kira jam 10 siang atau jam 11, ini ulat habis nggak habis diganti dengan jangkrik, diambil diganti dengan jangkrik. Nah, cara menyajikan jangkriknya sekarang, sahabat, nih. Ini, sahabat, cara menyajikan jangkriknya. Bisa pakai tempat kecil lagi atau bisa langsung tempat besar nih. Jangkrik ini, sahabat, kita kasih totok sontong yang tadi, yang kayak gini. Cuman biar mempercepat saya pakainya yang langsung udah serbuk. Ini nih, sahabat, nih. Udah serbuk. Kita taruh di dalam toples atau tempat jangkriknya nih. Kelihatan kan? Itu saya pakai batu bata, sahabat, nih. Ini batu bata. Ini batu bata. Nih. Saya dia taruh atasnya. Totok sontongnya. Sekarang saya akan menjelaskan cara meracik versi kedua, sahabat. Menurut saya sih versi kedua ini lebih efektif, nggak ada makanan yang dibuang kalau menurut saya. Jadi pertama-tama kita gini, sahabat, siapkan kayak gini. Kalau di versi kedua kita memakai pur ayam, sahabat, buat campurannya. Nih, silakan kita simak versi keduanya sama. Nah, ini, sahabat, kita masukkan Britfit segini, sama kayak tadi segini. Nah, terus kita masukkan Britmatur dikit. Nah, kelihatan, sahabat, ya. Terus kita masukkan Vitalur. Jadi di versi kedua kita satuin bahan-bahannya, semua disatuin, sahabat. Bentar, pakai tangan satu susah. Pokoknya ini dikasih ini 3 tetes, sahabat. 3 sampai 5, paling banyak 5, paling sedikit 3. Kasih 3 tetes, umpama ini kebuka ya. 3 tetes, 1 2 3 atau 5, 4 5. Nah, setelah itu kita pakai air. Jangan lupa tadi minyak ikannya belum. Nih, minyak ikannya bisa 2, bisa 1. Kalau metode kedua kita bisa ngasih minyak ikan 1 atau 2. Taruhlah 1. Nah, minyak ikan kalau udah tercampur, berarti udah yang tercampur udah berapa bahan? 1 minyak, 2 Britmatur, 3 Britfit. Yang keempat ini, sahabat. Oh ya, ini Vitalurnya 4. Jadi 4 bahan dijadiin 1, kita masukin air. Nah, kita masukin air secukupnya.
Nah, kita aduk. Nah, terus kita masukin bubuk sotongnya yang tadi kita udah kerok. Bentar sabar. Nah, pakai tangan satu soalnya. Nih. Nih ya, kita masukin. Nah, kalau sotong kita bisa lebih banyak nggak apa-apa, kira-kira aja pokoknya sahabat. Nah, kalau udah merata kayak gini, kalau udah rata, kita masukkan pur ayam. Nah, pur ayamnya kita masukkan. Kita kasih pur ayam. Jadi perbedaan antara versi pertama dan versi kedua, kalau versi kedua tadi bahan semuanya dicampur aduk jadi satu, kasih tambahan air sama pur ayam sahabat ya. Jelas ya sampai di sini ya. Kita campur. Nah, campur. Nah, ini kalau udah tercampur kayak gini sahabat, ini pur ayam udah melar, kita taruh di dalam toples yang isi jangkrik tadi atau yang biasa sahabat pakai. Aduh, lampunya mati nih. Nah, ini udah melar. Contohnya ini. Ini kalau purnya udah melar kayak gini sahabat, ini kelihatannya udah melar kayak gini, kita taruh di tempat jangkrik nih. Nah, kelihatan kan sahabat, tuh jangkriknya langsung nyamperin. Nah, kita diemin selama 15 menit atau 20 menit, syukur-syukur sampai setengah jam nggak apa-apa sahabat. Semakin lama semakin bagus, soalnya jangkrik sudah biar jangkriknya makan pur ayam dulu. Nah, kelihatan ya sahabat ya. Nah, kira-kira kalau udah 30 menit atau 20 menit atau 15 menit, ini jangkrik kita taruh di kandang ternak sahabat, atau di tempat burung. Nanti kita taruh biar kita langsung lihat langsung cara dari awal sampai akhir. Ini versi ini sahabat menurut saya lebih maksimal, soalnya nggak ada bahan-bahan obat-obatan tadi yang kebuang atau yang tersisa. Ini bisa dipakai buat 2 hari bisa, 2 hari sekali bisa, 3 hari sekali bisa, tergantung sahabat mau berapa ngasih pakannya. Ya kan? Ini kalau jangkriknya udah gembung-gembung makan pur terus dicaplok sama burung sahabat, birahinya langsung naik, birahi. Nah, oke, sekarang kita akan melanjut membawa ini tempat jangkrik bawa ke kandang ternak sahabat. Ayo kita lihat prosesnya, proses selanjutnya. Nah, ini sahabat, kita taruh ke dalam kandang ternak. Kita buka dulu. Nah, kita taruh di tempat biasa kita naruh pakan sahabat nih. Jangkriknya masih makan. Ini kuat sampai 2 hari sahabat. Jangkrik ini purnya habis sampai 2 hari. Ini jantannya, betinanya lagi ngerem. Betinanya. Kelihatan nggak sahabat?
Nah, ya kan? Mudah-mudahan sahabat juga memahami semua dari awal video kita yang kita bikin. Kita akan melihat kandang sebelah sahabat. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk kandang sebelah. Nah, kita masuk. Nah, ini kalau yang ini betinanya doang sahabat, soalnya jantannya tadi yang di samping di kandang pertama. Ini ntar di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mempoligami satu jantan 3 betina di posisi kandang yang terpisah. Ini bedi kedua, bedi pertama tadi di kandang pertama, bedi ketiga di kandang samping lagi sahabat. Ini kita coba tengok glodoknya. Sabar sahabat. Nah, kita akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita sudah di dalam kandang nomor 2 sahabat. Ini beti yang kedua. Nah, kalau beti yang ketiga di kandang sampingnya pakan sama jangkrik, sama jangkrik dikasih pur ayam, dikasih racikan. Cuman karena ini ada cindilnya, saya kasih tambahan krokonya habis. Itu cacing tanahnya. Nah, sekarang kita cek glodoknya sahabat. Mudah-mudahan udah gede, mudah-mudahan. Kita cek glodoknya. Nah, wah, kosong sahabat. Kita cek glodok yang kedua. Nah, ada sahabat tuh sahabat. Jadi betina pertama lagi ngerem, betina kedua ngelolo, betina ketiga ngerem sahabat. 1 jantan 3 betina. Oke, sekian video dari saya sahabat. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir bisa dimengerti, bisa dipahami. Maaf kalau ada salah-salah kata, maaf kalau bahasanya masih celetotan gelepotan sahabat. Kita masih sama-sama belajar. Semoga sahabat semua juga merasakan beranak sampai manak. Amin amin amin. Oke sahabat, saya masuk kamar lagi. Soalnya kalau di luar ntar ketahuan anak, HP rebutan sama anak. Dimana dari awal sampai akhir di video ini masih ada yang membingungkan atau belum jelas sahabat, bisa komen di bawah. Insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu. Dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan dipakai. Kalau sekiranya nggak bermanfaat, dibuang jauh-jauh. Nah, untuk sahabat-sahabat yang merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan, share ke teman-teman, ke grup, biar mereka juga tahu, bisa belajar bareng, bisa kita sharing-sharing seputar dunia ternak, dunia burung. Oke sahabat, cukup sekian dari saya. Saya juga minta maaf kalau ada salah-salah kata, kalau bahasanya masih jelepotan. Buat sahabat yang menjalankan puasa, selamat berpuasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus. Kunci yang paling utama, kunci yang paling penting adalah tetap sabar, tetap fokus, tetap komitmen sahabat. Telaten, syarat itu wajib ya sahabat ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.